Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan mengenai siklus Brighton. Jadi di video sebelumnya sudah kita bahas secara fisis bagaimana proses-proses dalam siklus Brighton. Ya, siklus Brighton ini kita tahu bahwa digunakan di mesin pesawat terbang dan generator biasanya. Oke, kita langsung saja yang di lanjutan video kali ini untuk membahas tentang efisiensi dan beberapa contoh kasus soalnya. Oke. Dari bahasan yang terakhir kita sudah uh, membahas ya dari yang realnya seperti ini, ada kompresor, pembakaran, kemudian dibuang, kemudian disederhanakan prosesnya menjadi seperti ini gitu ya. Jadi ada semacam komponen pembuangan kalor secara imajiner di sini, dan dengan cara seperti ini kita bisa gambarkan siklusnya seperti ini gitu ya. Jadi ada 4 proses. Proses ke-1, kedua, dari 1 ke 2 itu kompresi secara isentropik ya kalau dia ideal. Kemudian 2 ketiganya pembakaran secara isobarik. 3 ke 4 itu ekspansi turbin secara isentropik atau adiabatik, dan 4 ke 1 adalah langkah pembuangan gitu ya. Nah, kita tidak akan lama bahas panjang di sini untuk menurunkan efisiensinya karena saya akan berikan linknya untuk bisa dilihat bagaimana penurunnya tahap demi tahap gitu ya. Tapi akhirnya kita dapatkan bahwa efisiensi dari siklus Brighton itu seperti ini gitu ya. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurangin 1 per RP pangkat K-1 per K. Di mana RP itu adalah rasio pressure, bukan rasio kompresi ya. Jadi kalau di siklus mesin-mesin reciprocating kita memakai rasio kompresi karena ada perubahan volume situ. Tapi untuk di siklus Brighton itu bukan siklus, bukan mesin reciprocating, jadi kita tidak ada yang namanya rasio kompresi. Yang ada adalah rasio pressure, yaitu rasio antara tekanan di 2 atau 3 ini dibagi dengan tekanan di 1 atau 4 gitu. Untuk lebih untuk lebih detail bagaimana kita menerapkan prinsip-prinsip isobarik, isentropik, isobarik, kemudian isentropik lagi di sebelah sini, bisa dilihat di blog ini, catatan teknik.blogspot.com ya. Ada ini saya buat khusus mengenai penurunan rumus ini gitu ya, sampai dapat ini. Nah, dalam video kali ini kita hanya akan bahas soal sederhana, yaitu ini. Oke, nah sekarang kita coba ke soal ya. Soal siklus Brighton, contohnya seperti ini. Jadi udara masuk pada kompresor di siklus Brighton pada tekanan 1 kPa dan 25 derajat Celcius. Dengan laju aliran, aliran volume 8 meter kubik per second. Kemudian rasio tekanan pada siklus ini adalah 12. Pada saat masuk turbin temperaturnya 1100 derajat Celcius. Yang ditanyakan ada 2, berapa efisiensi thermal dari siklus ini, kemudian daya output mekaniknya. Mungkin daya output yang net ya. Oke, saya akan pindahkan dulu ke Paint lagi ya biar coret-coretnya enak. Oke, kita lanjutkan ke soal ini ya. Pertama, kita yang ditanya adalah efisiensi thermal ya. Ini efisiensinya berapa? Kalau kita lihat rumusnya, yaitu ini ya rumusnya. Jadi 1 dikurangin 1 per dan seterusnya. Kita tinggal masukin angkanya aja. Jadi efisiensi sama dengan 1 dikurangin 1 per RP. RP-nya itu adalah P2 dibagi dengan P1. Jadi kalau kita rasio tekanannya udah dikasih 12 kan gitu ya. Jadi ini per 12 pangkat K-nya kita pakai udara kan, berarti K-nya 1,4 ya. 1,4 dikurangin 1 dibagi 1,4. Ini artinya 1 dikurangin 1 per 12 pangkat 0,4 dibagi 1,4. Nah, ini hasilnya adalah 0,508 atau sama dengan 50,8%. Nah, ini untuk yang A. Kemudian yang B itu saya coba kerjakan di sebelah sini ya.
Yang B itu kan daya output mekanik atau WNET lah ya maksudnya. Nah, WNET itu bisa kita hitung dari efisiensi dikali dengan key in-nya gitu. Nah, yang perlu kita cari tahu itu key in-nya berapa. Nah, oke, pertama kita lihat dulu key in itu kalau kita lihat dari grafiknya, grafik pembakaran key in itu kan dari proses. Jadi kalau saya coba gambarkan lagi di sini ya. Oke, sebelumnya saya coba ini dulu ulang dulu ya. Jadi kalau di gambarnya kan seperti ini. Nah, ini gambarnya nih. Jadi key in itu berada di proses 2 ke 3. Ini key in di sini. Key in. Ini prosesnya adalah isobarik atau constant pressure gitu ya. Kalau kita mau hitung key in itu kita sebenarnya mudah sih. Key in itu sama dengan M dikali massa udara yang ada dalam siklus ini dikali dengan CP dikali dengan delta T. Delta T-nya itu adalah, atau saya tulis bisa langsung ya, T3 min T2. Tuh. Jadi yang belum oke, jadi ini kini ya. Jadi kita perlu hitung dulu nih berapa M-nya, berapa CP-nya, berapa T3 dan T2. Coba ya. Yang paling gampang mungkin T3 ya. T3 itu kan bisa kita lihat dari soal kan. Jadi kalau kita lihat nih pada saat masuk turbin temperaturnya 1100, berarti kan ini kan turbin nih. Nah, di sini T3 itu 1100 derajat Celcius atau 1373 Kelvin. Dah T3 dapat. Untuk untuk massa kita bisa hitung dari kondisi awal aja ya. Jadi caranya dengan cara seperti ini. Oke, dari titik 1 kita kan dikasih tahu ya. Udara masuk kompresor tuh titik 1. Berarti kalau kita masukkan ke persamaan gas ideal, jadi P1 volume spesifik 1 sama dengan RT1 gitu ya. P1-nya kan tadi berapa? 100 ya kalau nggak salah. Oke. 100 ya. 100 dikali V1-nya coba kita cari tahu dulu. Ini 0,287 dikali T. T-nya T1 kan 25, tapi kita harus rubah ke Kelvin jadi 298. Nah, dapatlah V1-nya itu sama dengan 0,8553 meter kubik per kilogram. Ini baru V-nya. Nah, yang kita cari tahu kan ini massa ya. Jadi ini dia udaranya masuk secara konstan nih, aliran. Berarti ini bukan Q tapi Q dot ya. Ini Q dot, ini M dot. Nah, kalau misalnya kita tahu volume spesifiknya 0,8553, maka M dotnya bisa kita cari, yaitu volume dot dibagi dengan volume spesifiknya gitu. Volume dotnya kan tadi 8 ya, 8 meter kubik dibagi 0,8553. Akhirnya kita dapat yaitu 9,3 kg per second. Oke, itu baru dapat M. Kita tujuannya mencari Q in nih. M-nya udah dapat. Kemudian T-nya T3 udah dapat, yang belum CP sama T2. Nah, CP saya ulangi lagi ya, sebenarnya di bahasan di mesin diesel sudah saya bahas ini ke sana ya. CP itu jadi kalau misalnya kita lihat dari pressure konstan dulu, dari volume konstan dulu ya. Kalau kita punya proses volume konstan, itu kan Q-nya itu sama dengan delta U ya. Atau ini kita bisa hitung M dikali CV dikali delta T sama dengan M dikali delta U kecil ya, gitu ya. Nah, M-nya kan bisa kita coret. Jadi CV itu sama dengan delta U perubahan energi dalam spesifik dibagi dengan delta T gitu ya. Perubahan temperatur. Dan kita tahu bahwa delta U untuk gas ideal yang udara kan dia 5/2 RT gitu ya. R delta T karena ini perubahannya. Bukan bukan absolutnya. Dibagi delta T. Ini kalau kita coret kan bisa dapat bahwa jadi CV-nya adalah 5/2 R atau 5/2 dikali 0,287.
yaitu sekitar 0,7175 kilojoule per kilogram Kelvin. Nah, tapi kan ini kan kita CP ya, pressure constant. Berarti kalau ini pressure constant, maka kita tahu bahwa K itu kan CP per CV ya. Berarti kalau ini 1,4, CP-nya kita ingin tahu dan CV-nya adalah 0,7175, maka kita dapat CP-nya sama dengan sekitar 1,0045 kilojoule per kilogram. Nah, CP udah dapat. Nih, kita balik ke sini ya. Kita kan mau cari Q-in ya. Ini udah dapat M dot-nya. CP-nya sudah dapat. Sekarang tinggal cari T2-nya nih. Nah, T2 bisa kita cari tahu dengan cara lihat proses, balik lagi ya. Lihat proses di 1 ke 2. Itu adalah proses adiabatik kan. Nah, kalau kita lihat di sini proses 1 ke 2 kan adiabatik ya atau isentropik ya. Adiabatik. Berarti berlaku PV pangkat K 1 ya sama dengan P2 V2 pangkat K. Artinya kalau saya buat P2 per P1 itu kan sama dengan V1 per V2 pangkat K. Nah, ini kan P2 per P1 kan sebenarnya rasio kompresi, rasio pressure ya, rasio tekanan itu 12 gitu. Nah, jadi kita bisa bilang bahwa V1 per V2 itu perbandingannya adalah 12 pangkat 1 per K gitu atau 12 pangkat 1 per 1,4. Jadi sama dengan 5,89. Ini dipakai buat apa sih? Nah, kita buat ini nih. T1 V1 pangkat K-1 sama dengan T2 V2 pangkat K-1. Ini saya turun lagi ya. Nah, kalau kita tahu T1-nya tadi 298 dikali V1, atau kita kan pengen cari T2 ya. Jadi saya bisa tuliskan gini, T2 sama dengan V1 per V2 pangkat K-1 dikali dengan T1 kan gitu ya. Nah, selanjutnya adalah V1 per V2 itu kan tadi 5,89 nih. Jadi ini 5,89 pangkat 1,4 pin 1 dikali T1-nya. T1-nya kan 298. Jadi kalau kita hitung jawabannya adalah yang T2-nya adalah 606,11 Kelvin. Nah, ini semua udah dapat nih. Ya, udah dapat semua ya. Jadi kalau kita lanjutin lagi. Tadi ya, kita kesini lagi ya. Q-in itu kan sama dengan M dot dikali CP dikali T3 min T2. M dotnya udah kita dapat tadi 9, berapa tadi? 9,3 ya, nih. 9,3 dikali CP-nya adalah 1,0045 dikali T3. T3-nya adalah 1373 dikurangin T2 606,11. Nah, ini didapat 7164 kilojoule per second ya. Nah, yang tanya bukan Q, tapi kan W-net. W-netnya berarti efisiensi dikali Q-in gitu. Nah, efisiensinya kan tadi 0,508 ya. Efisiensinya kita lihat di sini ya. Nih, efisiensinya ini dikali dengan Q-in-nya. Q-in-nya tadi ini 7164. Jadi kalau kita hitung dapat jawabannya adalah 3639 kilojoule per second atau ya 36